Ini programnya terus dinamakan berarti cascading gitu ya, mulai dari manajemen, kemudian leader sampai kepada frontliner. Menanamkan komitmen, menanamkan awareness, menanamkan bagaimana kita bisa membangun safety ini dengan hati. Hai Sobat Energi, selamat datang. Hari ini kita akan melakukan podcast dan sudah kedatangan tamu spesial nih. Kita akan ngobrolin terkait HSSE apa sih? HSSE saya juga sebetulnya kurang tahu ya HSSE itu apa. Dan kita akan langsung tanya langsung, ada Pak Weni Ipmawan. Beliau ini merupakan Vice President HSSE di PT Kilang Pertamina Internasional. Ada yang tahu Pertamina Internasional? Saya sih taunya Pertamina aja nih, tapi nggak tahu nih kilangnya seperti. Kita langsung tanyakan ya, Pak Wemi. Yeah. Mohon maaf salah, Pak Weni. Iya. Ya, gimik dulu Pak, kita biar rileks nih ceritanya. Siap. Pak Weni, apa kabar nih Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Pak, ini mau ngomongin tentang PT Kilang Pertamina Internasional. Sebenarnya itu tuh apa sih Pak? Ya itu kita kan kilang ini berada di di midstream lah kalau kita bicara ya. Pertamina kan ada upstream, ada kilang, ada downstream. Nah kilang ini ada di midstreamnya. Jadi dia yang mengolah minyak mentah, kasarannya itu mentah menjadi matang. Gitu. Nah matangnya ini nanti dikelola oleh downstreamnya gitu loh. Oh jadi yang bagian memasaknya ya Pak ya? Memasaknya lah, dari yang tadi minyak mentah itu dimasak supaya jadi matang nanti disalurkan kepada konsumen gitu. Nah tadi kan ada tulisan HSSE nih Pak. Iya betul. Sebetulnya HSSE itu apa? Saya pribadi sama Sobat Energi kayaknya kurang istilah yang mengenal. Kurang ini ya. Iya kurang gitu betul. Pak, apa tuh Pak? Ya baik, sebenarnya HSSE ini kalau kita bicara sih sama dengan keselamatan kerja ya, tapi mungkin lebih luasnya singkatannya HSSE gitu ya. H-nya itu the health, S-nya itu safety, S-nya lagi security, dan E-nya environment. Jadi kalau kita bicara health, tentu saja kita bicara terkait dengan bagaimana kita mengelola kesehatan. Betul. Kesehatan itu orangnya dan juga lingkungan supaya sehat gitu ya. Lingkungan di mana pekerja itu kita bekerja gitu ya. Kedua, aspek safety tadi ya. Aspek safety kalau di kilang sih tadi selain kepada people-nya, kepada orang yang supaya selamat, juga prosesnya juga harus selamat gitu. Karena proses yang selamat tuh gimana tuh Pak maksudnya? Ya Pak? artinya dalam memproses tadi minyak mentah itu kan ada instalasi-instalasi ya memproses. Itu jangan sampai terjadi anomali atau kegagalan begitu. Iya sih, Karena Pak, atau kegagalan kalau gagal tuh gampang rapuh Pak. Nah, itu jadinya terjadi kebakaran besar kan bahaya gitu. Betul. Nah, itu kita jaga juga proses safety-nya. Kemudian juga security ya bagaimana kita mengamankan ini ya proses tadi. Dari apa? Dari gangguan dari luar. Misalkan ya salah satunya mungkin gangguan-gangguan dari salah satunya kilang tuh misalnya dari teroris ataupun apa ya. Itu salah satunya yang masuk Pak? di dalam lingkupnya security itu. Dalam peran itu. Nah, yang terakhir tentunya environment ya. Bagaimana tadi kilang kita ini tidak berimpact begitu ya ke lingkungan. Masyarakat yang di sekitarnya harus nyaman begitu, berdampingan dengan kita, kan itu yang paling penting. Berarti kita itu nggak cuman, maaf nih saya potong nih Pak ya. Berarti itu nggak cuman singkatan ataupun nama aja ya Pak. Berarti ada lebih makna di dalamnya. Tentu saja ya, aspek itu ya itu yang harus kita kelola, 4 aspek tadi. Tapi di dalam HSSE ini ada program yang lagi dikelola nggak Pak? Ya tentu saja ini HSSE tanpa ada program ya tanpa makna. Ya. Betul sekali. Nah ini jadi di sini ada beberapa program yang sebenarnya bermuaranya kepada 3 strategic program ya. Kalau di kilang ini pertama bagaimana kita melakukan prevention major accident. Prevention itu berarti mencegah terjadinya kecelakaan besar. Nah itu kita melakukan program yang namanya proses safety dan asset integrity. Proses safety tadi kan keselamatan proses, asset integrity bagaimana kehandalan dari alat-alatnya. Nah itu kita kelola semua. Kemudian selain prevention of major accident, kedua bagaimana controlling risiko. Kita bicara risiko tadi ada risiko health tadi ya, risiko keselamatan, risiko keamanan, dan risiko environment itu kita kelola semua. Bagaimana caranya itu banyak program detailnya sebenarnya di dalamnya. Misalkan kalau di Pertamina bicara controlling risk, itu kita bicara terkait dengan kontraktor misalkan. Mungkin Mbak Ayu tahu bahwa di KPI sendiri
kalau kita bicara kegiatan, sebenarnya 70%-nya sendiri pekerjanya di kilang itu, tenaga kerjanya itu adalah kontraktor gitu. Iya, oke. Dan mostly sebenarnya kalau terjadi insiden juga 90% terjadi di mereka. Makanya sebenarnya kuncinya lagi di dalam programnya safety, bagaimana kemudian kita mengelola kontraktor dengan baik gitu. Safety-nya kita embeddedin kepada mereka. Jadi ketika kerjasama dengan kontraktor, mereka sudah matang, sudah oke, sehingga mau nggak mau program safety kita bisa diserap oleh mereka dan bisa berdampingan begitu. Jadi itu kontraktor safety management system namanya, CSMS lah. Nah yang lain-lainnya sama lah, security berarti gimana kita bekerja sama dengan TNI Polri untuk mengamankan kilang. Kemudian environment, bagaimana kita kemudian programnya terkait dengan program untuk mengelola lingkungan. Betul. Agar tadi limbah-limbah yang dihasilkan ini tentu tidak mencemari ke lingkungan begitu. Bahkan kita sekarang sebenarnya lebih ke arah beyond compliant ya. Kalau kita mengelola limbah masih bicara compliant gitu ya. Compliant itu pemenuhan kebutuhan gitu ya, pemenuhan peraturan gitu ya. Tapi kalau sudah beyond, kita udah bicara bagaimana mengurangi emisi gas kita nih. Oke. Kan mesin-mesin kita mengelola gas buang kan. Nah itu tuh harus dikurangi gitu sehingga pencemaran menjadi berkurang juga. Namanya emission reduction seperti itu. Saat ini kan kita tahu bahwa teknologi itu sudah berkembang sangat pesat. Lantas mungkin ada inovasi atau teknologi terkini yang dilakukan dari HSSC untuk menambah keselamatan? Betul, ini Mbak Ayu menarik karena sekarang kan sistemnya udah AI ya, artificial intelligence ya. Jadi sekarang ini sudah mengarah ke sana gitu. Jadi kita sudah banyak pasang CCTV ya di kilang-kilang kita, di RU-RU kita. Jadi sekarang sudah mulai ditempelkan aplikasi di mana CCTV ini sudah bisa mendetek orang-orang misalkan yang tidak menggunakan APD yang tidak lengkap. Gitu. Iya, jadi orang masuk ke kilang dilihat, kemudian ini helmnya tidak pakai apa namanya? Tali chin strap gitu ya. Helm itu harus pakai tali kan, chin strap namanya. Betul. Nah itu kalau nggak pakai itu terdetek, kemudian akan memberikan informasi ke control room kita bahwa ini ada seseorang tidak menggunakan itu. Kita langsung intervensi. Jadi udah semodern itu, bahkan sekarang juga ada di RU 5 sudah mulai kita terapkan di RU lain. Itu sudah bisa mendeteksi flash gitu ya atau percikan api. Jadi percikan api dini ini penting untuk kita deteksi lebih dini sehingga penanganannya juga lebih dini, jangan terjadi kebakaran gitu. Kalau kebakaran udah susah. Iya itu. CCTV itu udah diajarin gitu juga tuh, ada AI-nya. Kalau ada flash dikit, ada informasi, udah nanti kita langsung bisa control room menginformasikan untuk dilakukan pemadaman secara dini. Jadi eskalasinya bisa dicegah begitu. Oke, itu sudah berjalan berapa lama, Pak? Ini kayaknya sudah mulai kita kembangkan begitu ya, dan tahun ini mudah-mudahan bisa seluruh RU menggunakan AI dengan tadi ya AI untuk mendeteksi api tersebut. Oke, kalau yang sebelumnya untuk mendeteksi biasanya kan ada petugas yang nakal kali mungkin karena takut kejepit atau gimana jadi helmnya nggak diiniin, itu biasanya pakai apa Pak yang kontrol tuh? Sama juga, itu pakai AI juga. Sama, dua-duanya pakai AI. Jadi kita belajarkan AI itu untuk ya inilah bahwa yang ini tuh nggak lengkap APD-nya dan lain-lain. Itu sekarang udah canggih seperti itu. Berarti itu sudah dimulai dan sekarang sudah berjalan ya Pak sudah ya? berjalan. Bahkan sampai percikan api, Sobat Energi, percikan api yang kecil saja udah bisa terdeteksi. Berarti AI ini udah sangat luar biasa ya Pak? Sudah sangat pintar. Karena kalau api udah besar, udah kita ya perlu tantangan ya untuk memadamkan ya. Oke, selain teknologi nih Pak, mungkin ada hal yang sangat penting nih, misalnya terkait dengan SDM, bagaimana pandangan Bapak? SDM ini jadi gini Mbak Ayu, kalau kita bicara safety, bicara penyebab insiden itu menurut ada teorinya, teori Henrich begitu ya. 88% itu penyebabnya adalah unsafe action. Penyebab langsung insiden itu unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action ini ya itu purely adalah oleh manusia. 88% disebabkan oleh unsafe action. Bahkan studi dari Dupont nih, salah satu juga apa namanya yang ahli dalam kajian keselamatan menyatakan sebenarnya malah 96% ini disebabkan oleh manusia penyebab kejadian. Sehingga valid jika memang manusianya yang harus kita manage begitu ya. Manusianya yang harus kita manage. Apa yang harus kita manage? Ya tentu orangnya harus berkompetensi. Jadi memang paham di dalam kegiatannya dan dalam aspek safety-nya. Kemudian juga tentu dia harus berpengalaman. Jadi bekerja di perusahaan minyak itu harus kompeten dan juga berpengalaman. Tentu saja ini program-programnya ya program-program yang kita create
dalam bentuk pelatihan misalkan, dalam bentuk awareness, kemudian sosialisasi, sehingga ketika pekerja ini masuk ke dalam bisnis kita itu sudah siap begitu secara keselamatan, pemahaman dan Oke, lain-lain. berarti memang diadakan pelatihan terlebih dahulu, Harus Pak? harus. Bahkan kalau kita namanya ini ya rekrutmen pekerja baru gitu Iya, ya. iya, iya. Itu mungkin dalam beberapa materinya itu adalah ada mandatory training khusus untuk safety begitu. Dan itu wajib begitu ya. Karena mandatory ya. Dan bahkan nanti dalam jenjang-jenjangnya di Pertamina itu sudah ada mandatory training untuk beberapa level sampai kepada level manajemen. Oh. Iya. Karena penting tadi betul SDM itu penting. Berarti segitu lengkapnya. Nah, ngomongin tentang target nih Pak ya. Biasanya kan pasti punya target terkait dengan HSSE sendiri. Targetnya apa, seperti apa Pak? Ya kalau targetnya kita punya yang namanya lagging dan leading indikator ya. Kita bicara lagging misalkan namanya NOA di kita itu number of accident. Number of accident kita ya tidak boleh ada satu pun nggak boleh, harus 0. Number of accident itu apa? Ada 3 sebenarnya kriterianya. Pertama, tidak boleh ada pencemaran. Betul. Di atas sekarang tuh 10 kiloliter ya. Kemudian tidak boleh ada fatality atau insiden yang mengakibatkan orang meninggal. Nah yang ketiga adalah kalau ada kejadian itu biasanya ada ini Mbak Ayu, property damage. Property damage itu kerusakan lah. Kalau ada bus tuh tabrakan rusak, itu berapa sih nilainya? Nah kalau nilainya lebih dari 10 juta, itu termasuk NOA gitu. Nah itu NOA itu harus 0. Jadi artinya apa? Ya nggak boleh ada insiden signifikan. Kalaupun kecil tetap kita harus belajar gitu untuk kemudian memperbaikinya gitu ya. Nah itu yang lagging ya namanya. Nah terus juga banyak yang leading. Seperti misalkan kita mengukur terkait dengan implementasi sistem manajemen HSSE. Supreme, kalau kita bicara Supreme ya, itu juga diukur, kemudian juga manajemen walkthrough. Manajemen walkthrough itu ini Mbak Ayu, manajemen ini harus ke lapangan untuk kemudian berkomunikasi nih dengan frontliner, harus itu. Jadi kadang-kadang frontliner kita ini kalau ada manajemen tuh senang gitu, diperhatikan gitu, ngobrol di situ. Dan manajemen menyampaikan apa sih kendalanya di sini, hambatannya di sini. Itu senang banget, terutama kalau direktur ngobrol sama operator gitu ya. Kapan lagi kan mereka ngomong. Keren Pak ini. Ini bagian dari pembudayaan juga. Betul, budayanya sangat luar biasa sekali Sobat Energi. Kalau kita mungkin di lingkungan lain malah aduh ngeri-ngeri sedep Pak di ketua manajemen. Kalau ini malah pada senang semua ya Pak. Senang, jadi bahkan curhatan lah, ada curhatan pekerja itu kan biasanya tidak terhandle ya di lapangan ketika manajemen datang. Oke, nanti bisa diputuskan di situ. Oh bisa langsung? Bisa. Jadi karena kan memang dia decision maker ya manajemennya. Nah ini dinilai ini MWT ini misalkan kalau manajemen harus 4 kali setahun gitu. Itu dihitung di dalam KPI kita, kinerja kita. Wah. Nah itu jadi itu leading, itu hal-hal leading ya. Itu dilakukan di KPI. Berarti sebuah inovasi bahkan juga kolaborasi dilakukan ya untuk mencapai tujuan yang memang sudah ditargetkan oleh HSSE. Nah, Sobat Energi dan Pak Weni, sebelum kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol hal yang lebih menarik lagi tentunya, kita akan break untuk games dulu. Nah ceritanya nih Pak, saya mau ngajakin Bapak untuk games. Gamesnya gampang banget nih, kayak anak-anak Gen Z kekinian gitulah. Jadi nanti saya akan sebutkan beberapa situasi, Bapak harus jawab dengan cepat. Waduh, aman atau tidak. Nah, siap lah kita. Siap ya Pak Weni ya. Siap. Kita akan baca. Naik motor gak pakai helm tapi deket rumah. Wah, gak boleh dong. Kenapa Pak alasannya? Iya nggak pakai helm kan insiden itu sebenarnya, makanya tadi banyak insiden motor itu sebenarnya kenanya ke kepala. Jadi kalau nggak pakai helm walaupun dekat tetap itu berbahaya. 1 detik pun safety tidak boleh dilanggar. Siap. Wah, kita lanjut lagi. Siap. Cek HP bentar di area kilang. Wah, itu strictly nggak boleh banget. Kenapa kan siapa tuh ada WA dari istri, dari pacar gitu Pak. Itu bahaya. Karena ada gelombang elektromagnetik padahal kalau nggak buru-buru dibalas nanti ngambek Pak biasanya. Ya mohon maaf, nanti istrinya kasih pengertian. Tapi itu bahaya ya, nggak boleh Sobat Energi. Nih yang biasanya minta balasan cepet kalau lagi di kilang dibalasnya lama, mohon dimaklum ya Pak ya. Nanti suaminya bilang, oh nanti nih masih di kilang. Masih di kilang. Kita lanjut lagi. Pakai APD lengkap sebelum masuk area kilang. Wih, harus tuh wajib.
Wajib. Karena wajib ya. Kalau nggak terdeteksi sama Nah, nanti tadi AI-nya ngasih tahu control room, wah bisa diintervensi tuh. Oh, langsung Iya. ditindak ya Pak ya? Ya diintervensi lah, diberikan inilah apa namanya ya sedikit Wejangan. ya wejangan. Wejangan. Oke. Iya. Lanjut ya Pak ya. Iya. Minum kopi di ruang kontrol operasional. Nah, ini juga nggak boleh. Kok nggak boleh? minum Kan kopi. kalau minum kopi bikin kita nggak ngantuk Pak. Nah, betul. Nanti sebenarnya di kilang itu disediakan namanya pantry. Oke. Nanti kalau ngopi ke situ dulu. Kenapa makanan minum itu nggak boleh di control room? Ini saya sampaikan ya bahwa kalau itu terjadi, itu ada yang namanya kecoa dan lain-lain, tahu kan Mbak Ayu? Oh iya. Itu tuh makanan sisanya itu akan dikerubutin kecoa sehingga control roomnya ini menjadi nggak nyaman gitu. Makanya sebenarnya makan minum nggak boleh dikontrol. Nanti kita sediain pantry, silakan ke pantry. Habis minum boleh ke situ lagi. Oke, tapi kan kadang kalau ke pantry ya Sobat Energi kan ribet ya Pak, harus jalan dulu, pergi dulu. Iya. Kalau udah terbiasa nggak apa-apa. Oh enggak, ini gunanya pelatihan tadi di awal masuk kerja nih, yang mau terbiasa. masuk kilang minyak harus tertib, berarti nggak boleh minum tuh, harus ke pantry minumnya maksudnya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Numpang lewat di area kilang pakai sendal jepit. Waduh, nggak boleh banget ya. Tadi kan harus APD Mbak. Oh, kenapa Pak? Iya, APD itu berarti termasuk juga alat Sepatu. kaki, sepatu safety. Iya, takut. Sepatu juga bukan sepatu biasa ya, sepatu safety. Sepatunya beda Pak. Sepatu safety itu di depannya itu ada metalnya atau ada karbonnya yang keras ya. Oke. Karena melindungi jari dia. Oh, gunanya untuk melindungi jari. Melindungi. Wah, berarti Sobat Energi kita nggak bisa sembarangan main-main aja nih ke kilang nih. Iya, Harus iya. pakai semua yang serba APD. Itu rambu-rambunya juga lengkap Mbak. Jadi Oh, iya. pas masuk kilang harus pakai APD apa. Wah, kebetulan saya belum pernah nih Sobat Nah, Energi, jadi nanti nggak kita tahu ajak nih. lah. Jadi Nanti langsung kita ajak ada Mbak Ayu lah. gambaran. Ternyata beda ya Pak ya. Beda, Oke, beda. kita Hati-hati. akan lanjut lagi Iya. nih. Naik motor di area kilang. Ya, nggak Tapi boleh. helmnya digantung di siku. Wah, apalagi Oh, naik motor aja nggak boleh di area kilang. nggak boleh naik motor. Iya, nggak boleh. Walaupun pakai helm. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kita Kenapa, Pak? bahkan operator kita tuh paling pakai sepeda. Oh, Iya. wow. Iya. Sangat Iya, ramah karena lingkungan ya. knalpotnya ini berbahaya. Oh, bisa memicu? Memicu terjadi percikan. Kan di situ Percikan kan api bisa ya? jadi masuk ke flammable area ya. Area yang mudah terbakar. Oh. Jadi motor nggak ada, pakai sepeda. Tapi Oke. ada mobil-mobil tertentu, tapi itu juga harus izin lah ya. Harus izin. Iya. Oh, berarti kalau mobil boleh. Ya mobil sih tertentu kita izin dulu. Oh, tertentu. Kan dimitigasi dulu. Oh, dimitigasi dulu. Iya. Tuh ada catatan tenang Terbatas lah, terbatas. yang mager jalan masih ada solusi ya Pak ya. Tapi pakai Bisa bis kita ya, pakai bis kita ya. Bisa diobrolkan. Pakai bis kita. Oke, ada lagi nih. Makan di ruang kontrol sambil Bentar. Nah, Saya rubah dulu pertanyaannya. Makan di ruang kontrol soalnya AC-nya dingin. iya, tadi kan udah dibilang Tetap nggak nggak boleh? makan. Iya. Makan dan minum tuh benar, Iya. makan dan minum nggak boleh. Terus yang di ruang kontrol bolehnya ngapain nih Pak? Ya kontrol ya bekerja dong. Kalau tidur gimana Pak? Wah, apalagi Kan ada. nah, di control room kita juga ada CCTV loh. Oh ya? Iya, jadi ngelihat mereka ini atau enggak. Aduh. Iya. Jadi tidur pun nggak boleh ya Pak? Karena penting ya control room itu ya. Mm-mm. Menjaga agar kilang ini termonitor. Mm-mm. Karena di situ ada anomali gitu ya, ada Mhm. high pressure, ada high heat dan sebagainya. Itu bisa segera ditindaklanjuti gitu. Oke. Makanya itu benar-benar control room itu memang tempat bekerja, Mhm. bukan tempat makan. Ya makan boleh kan, tapi kan tadi Di disediakan. pantry udah disediakan Betul. tempatnya ya Betul. khusus. Jadi nggak Betul. boleh makan, nggak boleh minum, Iya. bolehnya kerja, nggak boleh tidur. Ketiduran apalagi nggak boleh ya Pak ya. Iya. Kena sidak nanti. Soalnya ada CCTV-nya katanya Iya. nih Sobat Energi. Nah tadi kita udah main games bareng Pak Weni nih. Cepet kan Pak Weni jawabnya tuh kayaknya udah terbiasa, udah tahu semua aturannya nih. Kayaknya udah hatam banget nih Sobat Iya, Energi. Udah di luar kepala banget aturannya. Dan ini tadi harus saya tekankan kembali, ingat pokoknya kalau di control room, di ruang kontrol itu, apalagi di ruang operasional, gak boleh makan, gak boleh minum. Tadi udah dijelasin juga Iya. sama Pak Weni apa penyebabnya, kenapa gak bolehnya, dan safety first tuh penting banget ya Pak Penting. di mana-mana pun. Oke, kita akan lanjut sekarang. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya. Ini masih terkait dengan safety. Oke. Ini ada safety leadership program. Oke Nah, ya, Pak, itu program ini unggulan tuh kita lah ya. Oh, ini program unggulan, Pak. Iya. Oh, nah oke, apa tuh Pak? Gimana Nah, tuh jadinya itu? Jadi Safety Leadership Program atau Mhm. SLP 4.0 ya. Mhm. Itu memang jadi program unggulan kita. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan people ya. People ini mati yang sebenarnya yang harus diintervensi adalah culture-nya, safety Oke. culture, Culture, iya. culture-nya.
Jadi yang harus disentuh itu sebenarnya bukan ya yang teknis-teknis itu, bukan, tapi hatinya. Nah, hati itu mungkin kita tahu kita punya hati. Kalau hati itu baik, berarti kan baiklah perbuatan kita, benar ya, perilaku kita ya. Mungkin ada konsep itulah di dalam satu agama Islam lah seperti itu. Nah, ini SLP ini lebih ke arah situ. Jadi program ini bagaimana menyentuh hati para pekerja, para manajemen sekaligus untuk kemudian membangun awareness-nya agar safety ini berjalan dengan baik gitu di lapangan gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya adalah dengan kemudian membangun komitmen. Jadi programnya itu membangun komitmen di antara leader-leader kita dari levelnya BOD -1 itu GM misalkan sampai kepada frontliner. Ini semuanya dibuatkan komitmen termasuk juga workshop-workshop bagaimana kemudian melaksanakan safety ini supaya berjalan dengan baik gitu. Nah, itu dilakukan itu, kemudian juga ada trainingnya begitu ya, ada trainingnya kepada para pekerja ya. Kemudian ini juga dilakukan terhadap kontraktor. Bagaimana kontraktor juga menyerap budaya safety ini agar sama dengan kita gitu. Jadi ini programnya terus dinamakan berarti cascading gitu ya, mulai dari manajemen, kemudian leader sampai kepada frontliner. Menanamkan komitmen, menanamkan awareness, menanamkan bagaimana kita bisa membangun safety ini dengan hati. Karena culture ini bicaranya value dan belief sebenarnya. Iya, betul. Value dan belief. Betul sekali. Value berarti nilai ya. Betul, nilai. Kalau udah menjadi nilai ya mestinya bisa dijalankan dengan baik. Tapi bagaimana menanamkan nilai dan belief ini, program SLV ini salah satu program yang kita coba jalankan. Ini menarik sekali. Berarti itu tandanya program ini merupakan cara untuk melekatkan seluruh pekerja ini bagaimana apa itu budaya tentang keselamatan. Ya, betul. Oke, wow, menarik. Kalau ini berjalan dengan baik menurut saya ya tadi ya. Kalau kita bicara histori ya, dulu pendekatannya teknologi, pendekatannya pencegahan gitu ya. Itu nggak pernah nol kejadian itu, tapi kemudian dengan culture approach, pendekatan culture itu mudah-mudahan bisa minim banget gitu loh kejadian itu. Iya sih Pak, apapun yang dilakukan dengan pendekatan emang apalagi masalah hati ya, Sobat Energi. Hatinya yang disentuh hatinya. Disentuh hatinya ya Pak ya. Nanti jadi nurut ya Pak ya. Betul. Tips nih bisa nih Sobat Energi. Nah Pak, ngomongin terkait dengan Pertamina, kita tahu kan stigma masyarakat itu masih berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang menganggap wah Pertamina ini cuman ngasih limbah gitu kan. Pertamina ini bla bla bla. Sebetulnya dari KPI sendiri bagaimana sih caranya untuk menjaga tetap ramah lingkungan? Kemudian pendekatan seperti apa nih yang dilakukan ke masyarakat terkait untuk penanaman bahwa kita tidak mencemari nih, kita punya sistem misalnya seperti apa Pak? Iya, jadi programnya mungkin bisa dibagi 3 ya kalau saya bilang ya, bagaimana kita mengelola lingkungan. Pertama, bagaimana kita mengelola program namanya program compliant. Compliant tadi bicara betul, Mbak. Limbah cair, biar baku mutunya tercapai, kita lakukan pengolahan. Itu saya pikir kalau KPI udah sangat lama itu kita sudah lakukan. Kedua, sebenarnya kita tuh sudah masuk ke dalam namanya program Beyond Compliant. Beyond Compliant itu udah kita nggak bicara baku mutu lagi. Memang kita ya ingin menurunkan limbah-limbah tadi melalui perbaikan di proses di kita Mbak gitu, efisiensi energi misalkan, atau melakukan reduce, reuse, recycle, recovery 4R gitu. Kalau limbah itu dulu dihasilkannya 4.000 sekarang jadi 2.000 lah di reduce. Gimana caranya? Ya kita efisiensi di proses gitu. Jadi udah beyond. Nah mungkin yang terakhir kita juga dengan masyarakat ada namanya corporate social responsibility. Atau mungkin kita kenal dengan Comdep gitu ya, Community Development. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kita itu juga berdaya. Karena dari kegiatan kita mereka harus sukses juga begitu ya. Bagaimana caranya ya kita adakan suatu pemberdayaan, bisa pelatihan, bisa kemudian ada lapangan kerja yang baru diciptakan di situ. Tapi mereka harus mandiri gitu. Nah, kita sebenarnya program kita tuh membuat mereka mandiri. Yang awalnya mungkin di situ status mata pencariannya belum ada atau minim begitu, menjadi established dan juga termaintain gitu. Jadi semuanya jadi dari awal dari compliant, beyond dan ke masyarakatnya ini berjalan semua gitu loh. Memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya. Dan persiapan juga sudah sangat matang. Betul, karena dan ini juga menjadi ini side effect-nya lah, bahwa dengan menjalankan ini juga Kementerian Lingkungan Hidup itu
sudah memberikan penilaian ya program-program tadi Mbak. Jadi beyond Oh, compliant dan juga Komdepnya itu udah ada oke. namanya proper gitu, program Mm-mm. pemeringkatan perusahaan. Bahkan Pertamina KPI ini sudah 6 mendapatkan proper emas nih, gold. Gold itu adalah paling tertinggi nih Iya, penghargaan iya, dalam iya, aspek iya. lingkungan. Wah, dan ini Iya. juga saya dapatkan catatan nih bahwa Mm-mm. kilang Pertamina Internasional ini meraih capaian zero accident pada di triwulan pertama 2025 Ya, ya, Pak ya, ya. ya. Dan di sini juga tertulis bahwa membuktikan 29,6 jam Juta jam kerja kerja, aman. jam kerja aman ya. Nah, selain capaian itu, Pak, mungkin masih Ya, ada capaian-capaian ya lagi nih, tadi Pak. saya sampaikan ya. Mungkin di propernya kita sudah 6 proper emas tadi, Iya, itu 4 betul. proper hijau, artinya kita sudah beyond lah. Karena kalau bicara compliant masih proper biru gitu ya. Mhm. Kita udah hijau ke atas gitu. Bahkan 6-nya udah emas gitu dari 10 entitas kita ya. Kemudian juga ada penghargaan Subroto. Oh, Nah, penghargaan Subroto. Subroto itu lebih ke arah penghargaan yang berprestasi dalam bidang energi Iya, gitu saya ya. pernah dengar ini. Ya, ini RU kita juga ada yang dapat. Oh, Ya, wow, luar ada biasa sekali penghargaan sobat juga energi. keselamatan dari migas ya. Mhm, Fata mhm, Nirbaya Karya mhm, Utama atau karya Pratama dan lain-lain. Itu juga kita dapat. Kemudian juga ada penghargaan Patra Raksa. Ini mhm, terkait mhm, dengan sistem manajemen keselamatan kerja ya. mhm, Ini juga kita dapat. Kemudian juga aspek lainnya misalkan aspek keamanan ya. Kita mhm. mungkin dari Polri mendapatkan sistem manajemen pengamanan Gold juga. Jadi itu ada penghargaannya itu Mbak Wow, dari luar eksternal ya. biasa sekali. Itu juga Gold tuh udah paling ini ya, udah utama ya, Iya, udah iya, utama iya, ya. iya. Itulah beberapa. Tapi ini adalah bagian dari upaya kita ya. Mhm. Jadi kita memang tidak untuk mengejar itu sebenarnya. Kita berproses saja, tapi bahwa pada akhirnya kita mendapatkan itu ya itu kita syukuri dengan alhamdulillah begitu ya. Itu Mbak. Iya, didapatkan dengan, pekerjaan luar biasa sekali, bahkan tadi Iya, timnya betul. juga sangat solid sekali. Nah, Pak, Ya, mungkin ada pesan-pesan nih untuk closing statement ya, terkait dengan budaya safety kita nih? ya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara budaya safety, Mhm, tentu PT KPI ini terus berupaya ya, karena kita bicara manajemen keselamatan atau kesehatan kerja ini, kita harus berupaya secara kontinu ya, dan mhm, improvementnya itu terus menerus gitu. mhm, Kenapa? Karena tentu saja mungkin kalau kita bicara kurva awareness ya, mhm. awareness pekerja, itu seiring dengan waktu, itu awareness pekerja itu memang perlu di-recharge terus gitu loh, di-recharge. Jadi sewaktu-waktu turun, kemudian harus dinaikkan bagaimana? Ya di-recharge kembali dengan program-program yang lebih menantang, Iya. program-program awareness yang terus kita galakkan begitu. Jadi satu yang penting, yang poin penting yang tidak boleh kita lupakan bahwa HSSC atau siapapun itu tidak boleh bosan-bosan untuk selalu mengingatkan aspek safety ini. Mhm. Tadi dalam rangka melakukan recharge terhadap awareness dari setiap pekerja di Pertamina khususnya ya. Wah, luar biasa sekali podcast kita kali ini. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, khususnya dari yang sudah dituturkan oleh Pak Wendy bahwa ternyata betul Sobat Energi, keselamatan itu sangat penting. Dan budaya untuk menekankan keselamatan, untuk selalu kita pakemkan, untuk selalu kita ingatkan dimanapun. Tidak hanya di tempat kerja, tetapi di lingkungan hidup keseharian. Dan HSSC ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa mereka tak hanya mengingatkan kita untuk keselamatan, tetapi mereka juga memberikan impact yang luar biasa tentunya. Mereka memikirkan semua keselamatan dari petugas-petugas dan para pekerja, serta dampak untuk lingkungan juga. Ya, mari kita sama-sama doakan semoga seluruh visi dan misi dan capaian-capaian yang ingin dicapai oleh HSS ini akan berjalan dengan lancar tentunya. Dan satu lagi ingat, budaya safety harus selalu ditekankan. Betul nggak Pak Weni? Betul sekali. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti kita akan mengundang narsum-narsum yang tentunya menarik juga seperti narsum kita hari ini. Saya Pratiwi pamit undur diri, sampai jumpa.